Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ruang Matematikaku. Kali ini kita akan belajar tentang jarak antara titik dan bidang dalam ruang. Yang sebelumnya kita telah belajar jarak antara dua titik dan jarak antara titik dan garis dalam ruang. Kita akan pahami dulu apa yang disebut dengan bidang dalam ruang. Nah, di sini terlihat bangun-bangun ruang bidang datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Terlihat di sini bidang-bidang atau sisi-sisi yang membatasi ruang sehingga terbentuklah bangun ruang itu. Contohnya pada kubus ada bidang alas ABCD, bidang kanan BCGF, bidang atas EFGH, dan seterusnya. Pada balok juga begitu. Pada prisma di sini ada 5 bidang, bidang alas, bidang atas, kemudian bidang tegak. Kemudian pada 5 segi 4 pun di sini ada bidang alas dan bidang tegak, ya. Nah, namun bidang yang dimaksud di sini nanti bukan hanya yang terlihat seperti ini tadi. Kita bisa juga membentuk bidang baru dengan cara menghubungkan minimal 3 titik yang tidak segaris. Misalnya bidang ACH, pada balok ini misalnya bidang ACGE, bidang ABF, pada limas misalnya bidang TAC. Itu contohnya saja, kita bisa membentuk bidang-bidang yang lain juga. Nah, sekarang kita akan belajar jarak antara titik dan bidang. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, ya, apakah kita ingin mudah belajar matematika? Jika iya, maka caranya adalah belajarlah dengan kontinu atau ajak. Kenapa? Karena sifat matematika itu selalu ada materi prasyarat. Apa maksudnya? Jika kita belajar materi baru, selalu dapat dikaitkan dengan materi sebelumnya yang telah kita pelajari, ya. Jadi dalam belajar matematika kita tidak selalu mulai dari nol. Yang telah kita pelajari dari SD, SMP, atau beberapa waktu yang lalu, itu akan digunakan kembali. Jadi bisa dikatakan, materi baru mungkin hanya menempati 2 atau 3 baris pertama dalam penyelesaian soal, ya. Selebihnya pasti menggunakan materi-materi sebelumnya yang sudah kita pahami. Seperti yang akan kita pelajari setelah ini, jarak antara titik dan bidang, kita hanya butuh memahami bagaimana memproyeksikan titik ke bidang. Kemudian, yang kedua, kita akan belajar menemukan salah satu garis pada bidang, yang garis itu nanti akan menggantikan bidang. Nah, kalau kita sudah menemukan garis itu, selanjutnya caranya sama dengan jarak titik ke garis. Jadi, andaikan materi jarak antara titik dan garis kemarin kita sudah kuasai, maka materi jarak antara titik dan bidang pun kita tidak banyak menemukan kesulitan. Nah, kita mulai dari yang pertama, bagaimana memproyeksikan titik ke bidang. Kita bisa praktekkan, misalnya titik dan bidang akan diwakili oleh kelereng dan buku. Diproyeksikan, maka kelereng ini akan kita sinari, di mana sinarnya tegak lurus dengan buku, ya. Maka kita akan melihat bayangan kelereng pada buku. Maka bayangan inilah yang disebut dengan hasil proyeksi kelereng pada buku. Jadi sekali lagi, ini misalnya titiknya, ini adalah titik hasil proyeksinya. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan jarak, kita akan sederhanakan dengan sketsa ini. Titiknya misalnya P, kemudian bidangnya adalah V, kita akan proyeksikan titik P pada bidang V. Maka ini kita jatuhkan tegak lurus, ya. Nah, jatuhnya di P aksen. Jadi, sekarang jarak antara titik P dan bidang V adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik tersebut dan proyeksinya pada bidang itu. Jadi, dalam sketsa ini, jaraknya adalah PP aksen. Sedangkan pada praktek kelereng dan buku tadi, jaraknya adalah dari kelereng ke bayangan kelereng ini, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan jarak antara titik dan bidang.
Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah menentukan jarak antara titik dan bidang? Yang pertama, proyeksikan titik ke bidang yang dituju. Nah, kita akan menggunakan salah satu soal pada LKPD, yaitu ada kubus ABCD EFGH, panjang rusuknya 8. Kita akan menentukan jarak dari C ke bidang AFH. Bidang AFH kita gambar dulu. Kemudian, kita akan menemukan salah satu garis pada AFH, di mana pada garis itulah titik C diproyeksikan. Kita akan analisa segitiga AFH segitiga apa. Nah, kita lihat garis AF, FH, dan AH itu panjangnya sama. Iya kan? Karena semuanya merupakan diagonal bidang sisi-sisi kubus, di mana sisi kubusnya sama kan? Nah, sekarang kita lihat juga jarak titik C ke F dan jarak titik C ke H itu kan juga sama. Sehingga bisa kita katakan titik C itu simetris terhadap bidang AFH. Sehingga jika kita ingin memproyeksikan titik C ke AFH, maka jatuhnya di garis tingginya. Misalnya kita beri nama garis AO. Nah, sekarang masalah bisa kita sederhanakan kalau kita sudah menemukan garisnya. Jadi semula kita akan menemukan jarak dari titik C ke bidang AFH, sekarang menjadi jarak dari C ke garis AO. Sementara bidang AFH-nya kita abaikan. Kita mau menyederhanakan masalah. Kemudian, langkah berikutnya, kita akan menemukan ruas garis yang menghubungkan titik tersebut dan proyeksinya. Nah, ini tadi kita akan proyeksikan C ke AO ya. Nah, di mana misalnya di sini jatuhnya di C aksen. Yang kita tahu CC aksen adalah tegak lurus dengan AO. Kalau sudah, kita akan temukan bidang datar yang memuat CC aksen untuk memudahkan menemukan panjang CC aksen, yaitu misalnya bidang AOC. Kita pisahkan, ini kita beri nama AOC. Kemudian CC aksennya tadi tegak lurus dengan AO. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan CC aksen ini? Kita bisa melihat segitiga AOC ini sama kaki, sehingga kita bisa menemukan tinggi segitiga yang ditarik dari O, dari titik O, sehingga kita mempunyai dua pasang garis yang tegak lurus, sehingga kita nanti bisa menggunakan prinsip luas segitiga seperti yang sudah dipelajari pada materi jarak titik ke garis kemarin. Bisa dilanjutkan sendiri bagaimana hasilnya. Kita akan contohkan beberapa soal di sini. Yang pertama, terdapat kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak antara titik C ke bidang BDG. Yang pertama tentunya kita gambar dulu kubusnya. Kemudian titik C sudah ada, bidang BDG yang belum ada, kita akan gambar. Nah, kemudian kita akan memproyeksikan C ke BDG, namun kita akan sederhanakan proyeksikan C ke salah satu garis pada BDG. Kalau kita lihat di sini titik C masih simetris terhadap segitiga BDG karena BDG sama sisi, kemudian jarak C ke B itu sama dengan jarak C ke D. Sehingga nanti jatuhnya pasti di garis tinggi segitiga BDG. Misalnya ini kita beri nama titik O. Nah, jadi semula kita mencari jarak dari C ke BDG, kita akan sederhanakan menjadi C ke GO. Kita tinggal mencari C ke C aksen. Nah, di mana C aksen kita akan proyeksikan ke GO. Nah, ini tegak lurus. Ini titik C aksen. Nah, untuk mendapatkan panjang CC aksen yang merupakan jarak C ke GO ataupun C ke BDG, maka kita akan tentukan bidang datar yang memuat CC aksen, yaitu
segitiga GCO yang siku-siku di C, karena GC tegak lurus dengan bidang alas ABCD, sedangkan CO itu ada pada alas ABCD. Nah, kalau sudah, kita pisahkan segitiga GCO, kemudian ini siku-siku, dan ini juga siku-siku. Nah, kalau kita lihat permasalahan seperti ini, ada dua pasang garis yang tegak lurus, maka kita bisa gunakan prinsip luas segitiga. Kita membutuhkan ukurannya. OC adalah setengah dari panjang diagonal bidang. Kalau rusuknya 8, maka diagonal bidangnya 8 akar 2, maka OC-nya adalah setengahnya, yaitu 4 akar 2. Kemudian GC adalah rusuk kubus, sehingga ini adalah 8. Untuk menentukan OG, kita bisa menggunakan manipulasi tampilan 8, yaitu 4 kali 2, di mana 2-nya kita tampilkan dalam bentuk akar 4. Sehingga dari 4 akar 2 dan 4 akar 4, kita bisa peroleh panjang OG, yaitu 4 akar 6. Kita isikan ke persamaan. C aksen sama dengan 8 akar 2 dibagi akar 6. Akar 6 kita tulis dalam bentuk akar 2 kali akar 3, sehingga pembilang dan penyebut bisa dibagi akar 2. Jadi CC aksen adalah 8 per akar 3, kita rasionalkan menjadi 8 per 3 akar 3. Jadi jarak dari titik C ke bidang BDG itu adalah 8 per 3 akar 3 cm. Jadi kalau kita lihat prosesnya, kita harus menemukan garis sebagai pengganti bidang, sehingga masalah menjadi lebih sederhana. Kita tinggal menentukan panjang C aksen. Nah, soal yang kedua, terdapat 5 tegak persegi TABCD dengan panjang rusuk alas 6 cm dan panjang rusuk tegak 9 cm. Titik M pada pertengahan AD. Jarak antara titik M dan bidang TBC adalah, nah, kita akan gambar dulu limasnya. Kemudian bidang TBC sudah ada, titik M-nya belum ada, kita akan gambar. Langkah pertama, kita akan memproyeksikan M ke TBC. Namun, kita akan memilih satu garis pada TBC, tempat hasil proyeksi titik M. Kita lihat segitiga TBC adalah sama kaki. Kemudian, jarak M ke B dan jarak M ke C itu adalah sama. Karena tadi M pertengahan AD. Nah, kita bisa katakan M simetris terhadap TBC, sehingga garis yang kita pilih itu adalah garis tingginya TBC. Misalnya kita beri nama garis TN, di sini titik N. Masalah menjadi sederhana. Yang semula jarak M ke bidang TBC menjadi jarak M ke garis TN. Jadi kita fokus jarak dari M ke garis TN. Misalnya nanti M ke M aksen. Kita tinggal memproyeksikan M ke M aksen, yaitu M aksen tegak lurus dengan TN. M aksen adalah jarak dari M ke bidang TBC. Selanjutnya kita akan menentukan bidang datar yang memuat M aksen, yaitu segitiga TMN. Kita pisahkan. Nah, segitiga TMN itu adalah segitiga sama kaki. Karena TM sama dengan TN,
yang asalnya merupakan garis tinggi segitiga TAD dan TBC yang ukurannya sama. Sehingga TM sama dengan TN. Nah, M aksen posisinya di sini. MM aksen tegak lurus dengan TN. Nah, bagaimana cara mencari panjang MM aksen? Apakah kita bisa menemukan sepasang garis yang tegak lurus lagi? Kalau bisa, maka kita bisa gunakan prinsip luas segitiga. Kita bisa menemukan garis tinggi yang ditarik dari titik T ke MN, misalnya ini ke titik O, tegak lurus ya. Nah, karena ini sama kaki, kita bisa menemukan ukurannya nanti. Kita akan lengkapi ukuran-ukuran segitiga TMN, MN, yaitu sama dengan AB, yaitu 6. Kemudian TO belum kita cari, TN pun juga belum. Nah, TN kita cari lebih dulu menggunakan segitiga TNC yang siku-siku di N. Kita berikan ukurannya, NC setengah dari 6. Nah, kemudian ini kita gunakan alternatif Pythagoras. 9 kita manipulasi tampilannya menjadi 3 kali 3, di mana 3 yang belakang kita tampilkan dalam akar 9 ya. Nah, sekarang kita fokus di 3 akar 9 dan 3 atau 3 akar 1 ya, 3 akar 1. Sehingga TN adalah 3 akar 9 dikurangi 1, yaitu 3 akar 8. Sebenarnya ini bisa disederhanakan, karena ini masih belum jawaban akhir, kita biarkan dalam bentuk 3 akar 8 saja. Nah, sekarang 3 akar 8 ini TN ya, kita letakkan di segitiga TMN 3 akar 8. Kalau kita mau mencari panjang TO, maka kita gunakan segitiga TON ini ya. Kita gunakan segitiga TON. ON adalah 3, maka TO sama dengan TN kuadrat dikurangi ON kuadrat. Nah, kita gunakan alternatif Pythagoras saja ya, karena di sini 3 berarti 3 akar 1. Nah, TO adalah 3 akar 8 dikurangi 1, yaitu 3 akar 7 untuk TO-nya ya, 3 akar 7. Nah, sekarang kita akan mencari panjang MM aksen. Karena kita punya 2 pasang garis tegak lurus, maka kita bisa gunakan prinsip luas segitiga. Nah, TN kita sederhanakan di sini. Akar 8 adalah 2 akar 2, sehingga TN kita tuliskan 6 akar 2 ya. Kita bagi kedua ruas dengan 6, sehingga MM aksen sama dengan 3 akar 7 dibagi akar 2. Kita rasionalkan penyebutnya, sehingga kita peroleh 3/2 akar 14. Jadi, jarak dari M ke TBC adalah 3/2 akar 14 cm. Jadi kalau kita perhatikan sekali lagi, meskipun soal menanyakan jarak dari titik M ke bidang TBC, ternyata bisa kita sederhanakan titik M ke garis TN. Nah ini, sehingga masalah menjadi lebih sederhana. Yang terakhir, kita akan asosiasikan pemahaman materi yang baru saja ya, bahwa hakikat jarak itu adalah antara 2 titik. Jadi, pada jarak antara titik dan bidang, bisa kita sederhanakan menjadi jarak antara titik dan garis. Kemudian, jarak antara titik dan garis bisa disederhanakan lagi menjadi jarak antara titik dan titik, yaitu titik proyeksinya pada bidang itu ya. Nah, demikian pembahasan kita tentang jarak antara titik dan bidang. Selamat belajar, berlatih soal-soal yang terkait. Mudah-mudahan
senantiasa diberi kelancaran dan keberhasilan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.